Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian di Masjid UMP Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidak kenal dengan nama Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi, seorang rasul yang termasuk dalam kategori ulul azmi. Masuk dalam kategori ulul azmi. Ada berapa ulul azmi? Ada berapa? 5. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, yang terakhir Nabi Nuh alaihi salam, alaihi wassalatu wassalam. Nabi Nuh adalah salah satu nabi yang menghabiskan umurnya lebih dari 9 abad untuk berdakwah. Lebih dari 9 abad. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, alfa sanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50. Berapa? 1000 kurang 50. Berarti berapa tahun? 950 tahun. 950 tahun. Beliau berdakwah, mendakwahi kaumnya. Dan ternyata beliau berdakwah 950 tahun. Yang beriman tidak terlalu banyak. Bahkan di antara yang tidak beriman adalah putra beliau sendiri. Salah satu yang tidak beriman adalah putra beliau sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala merekam dialog antara Nabi Nuh alaihi salam dengan putranya di dalam Al-Quran surat Hud ayat 42 sampai 47. Surat Hud ayat berapa? 42 sampai 47. Saya tidak akan bacakan seluruh ayatnya. Saya akan cuplik
beberapa potongan obrolan antara Nabi Nuh alaihi salam dengan putranya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nabi Nuh alaihi salam memanggil anaknya setelah beliau dan orang-orang yang beriman naik ke atas kapal besar yang beliau bikin. Sedangkan anaknya dipanggil oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk mau naik ke atas kapal tersebut. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Dan jangan kamu bersama dengan orang-orang kafir. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibal. Dan kapal tersebut berada di atas ombak yang besarnya seperti gunung. Anda bisa bayangkan ada ombak tingginya seperti gunung Slamet. Apa yang terjadi di Aceh belum ada apa-apanya. Ombak setinggi pohon kelapa, nggak ada apa-apanya. Saat itu ombaknya setinggi gunung. Apa jawaban dari putranya Nabi Nuh alaihi salam? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai bapakku, aku akan manjat, aku akan naik gunung yang tertinggi. Dan manakala aku sudah sampai ke puncak gunung tersebut, air tidak akan bisa untuk menyentuh tubuhku. Dia pikir dengan logikanya dia bisa selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh alaihi salam melihat anaknya keras kepala seperti itu, beliau tidak putus asa. Beliau masih mengingatkan anaknya, qala la 'asimal yaum min amrillahi illa marrahim. Wahai anakku, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan engkau. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita semua kecuali Allah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Akan tetapi anaknya tetap berada di atas pendiriannya, merasa lebih pintar, merasa lebih cerdas, merasa bahwa ombak itu tidak akan sampai ke gunung yang paling tinggi. Episode tersebut diakhiri dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Ketika terjadi dialog tersebut, Nabi Nuh sangat mengharapkan anaknya mau ikut, tapi anaknya tetap bersikeras dengan pendiriannya, hala bainahumal mawj. Obrolan itu terputus dengan datangnya ombak besar yang menenggelamkan putranya Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana gerangan sedihnya Nabi Nuh? Anaknya sendiri, anak kandungnya,
buah hatinya, darah dagingnya. Beliau mendakwahi masyarakat, mendakwahi kaumnya, mendakwahi warganya 950 tahun. Ternyata justru anaknya sendiri yang tidak mendapatkan hidayah. Kurang apa Nabi Nuh alaihissalam? Saya, panjenengan, dibandingkan Nabi Nuh, imannya lebih tinggi siapa? Lebih tinggi siapa? Nabi Nuh. Saya, panjenengan, dibandingkan Nabi Nuh. Usaha untuk mendidik anaknya lebih besar siapa? Anda atau saya atau Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihissalam. Saya, panjenengan, Nabi Nuh. Lebih besar pertolongan yang Allah berikan kepada kita atau kepada Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihissalam. Sudah sedemikian maksimal usaha yang dikerahkan oleh Nabi Nuh untuk mendidik anaknya. Sudah begitu besar pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk memberikan hidayah kepada anaknya. Sudah begitu tekun Nabi Nuh alaihissalam untuk berusaha secara maksimal mengajak anaknya kepada agama Allah Azza wa Jalla. Ternyata hasilnya seperti yang tadi kita dengarkan. Ustaz, Nabi Nuh aja kayak gitu Ustaz. Apalagi nyong. Apalagi saya Ustaz. Kisah yang tadi kami sampaikan bukan dalam rangka untuk menggembosi semangat kita di dalam mendidik anak. Bukan. Kisah yang tadi kami sampaikan bukan dalam rangka supaya kita ngeper dalam usaha mendidik anak. Bukan. Akan tetapi apa yang tadi disampaikan adalah merupakan salah satu peringatan kepada kita semua bahwa ikhtiar tidak cukup. Makanya ada sebuah ungkapan yang mengatakan ikhtiar ini apa toh? Usaha. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Apa? Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Sebaliknya, apa sebaliknya? Doa tanpa usaha adalah maaf, sebuah kebodohan. Coba diulangi. Usaha tanpa doa adalah sebuah kesombongan. Terus doa tanpa usaha adalah sebuah kebodohan. Terus yang benar bagaimana Ustaz? Ya donga ya usaha. Ya. Pendidikan anak. Mendidik anak, mentarbiah anak adalah perjuangan panjang yang membutuhkan energi ekstra. Membiasakan satu kebiasaan saja. Biasa anak bangun subuh. Angel apa gampang? Angel apa gampang? Wong tuane be ora tangi. Berarti pertama kali harus membiasakan siapa? Orang tuanya dulu. Pengen bocah rajin subuhan, wong tuane malah ngorok boy. Ya. Di sini ada? Di sini ada? Ndi njajal ngacung. Mendidik anak satu kebiasaan baik, bangun subuh.
Itu baru satu. Itu membutuhkan perjuangan yang berat. Membutuhkan 1, 2, 3 hari, 1, 2, 3 bulan, bahkan bertahun-tahun. Maka jangan heran seandainya sebagian ulama mengatakan at-ta'dibu fis sighari kan naqshi 'alal hajari. Mendidik di saat kecil seperti mengukir di atas apa? Lemper? Bukan, di atas batu. Ya mungkin di antara kita nggak ada yang profesinya tukang ukir batu, mungkin nggak ada. Tapi kita bisa membayangkan orang yang mengukir batu itu butuh perjuangan atau tidak? Butuh perjuangan. Apa cukup sekedar pakai tatah, kemudian satunya lagi megang palu? Apakah cukup tok langsung jadi? Cukup nama badan? Tidak. Berapa tok? Berapa kali? Bertok-tok. Puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan kali. Tapi begitu ukiran itu jadi, akan menjadi sebuah ukiran yang indah dan awet. Maka jangan dipikir mendidik anak pekerjaan sehari, 2 hari, 3 hari. Pekerjaan seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Pekerjaan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Oh tidak. Mendidik anak adalah pekerjaan sepanjang hayat. Sepanjang hayat masih di kandung badan, kita tetap berusaha untuk mendidik anak kita. Membiasakan anak untuk makan pakai tangan kanan. Membiasakan anak untuk minum sambil duduk. Itu nggak gampang. Hari ini kita ingatkan, nak, itu pakai tangan apa makannya? Oh iya, lupa. Besoknya? Besoknya? Bukan besoknya, sorenya. Lupa lagi. Ya. Sudah kita ingatkan, nak, kok minumnya sambil berdiri? Ayo duduk. Duduk. Ya. Besoknya minum lagi sambil berdiri. Ketika di masjid kita ingatkan, nak, masjid itu bukan tempat untuk lari-lari. Diam, begitu kita sholat sunnah langsung pengalaman gitu. Pengalaman pribadi maksudnya. Ya anak saya juga saya gitu. Jadi jangan dipikir anak kayak ustadz gue manut banget ya. Ora, pada baik. Ya. Kita semua itu sedang berjuang. Kita semua sedang berjibaku. Kita semua sedang nandur. Dan siapa nandur? Insya Allah bakalan mundur. Orang nandur. Mundur ngene siapa? Ngene tanggane. Gue jenenge nyolong gue. Ya. Siapa yang menanam dia akan mengetam. Siapa yang menanam dia akan memetik. Sekarang kita ini sedang menanam. Mau tidak mau ketika kita ingin membiasakan anak kita bangun subuh. Mau tidak mau kita harus bangun sebelum anak kita. Subuhan jam 4:30 misalnya. Minimal kita harus bangun jam berapa? Jam 4, jam 4:04. Sehingga kita ada waktu untuk membangunkan anak kita. Bagaimana kita akan membangunkan anak kita sedangkan kita sendiri bangunnya bareng dengan anak kita? Atau bahkan anak kita yang membangunkan orang tuanya. Wah ini ciri anak soleh Ustaz. Iya betul. Tapi bapaknya soleh apa orang gue? Ya. Mendidik anak membutuhkan ikhtiar. Membutuhkan usaha.
Bukan usaha yang sebentar, tapi usaha yang lama. Dan terkadang membutuhkan sesuatu yang pahit. Tapi sesuatu yang pahit tadi, buahnya akan sangat manis. Bahkan lebih manis daripada madu. Orang Arab mengatakan, as-sabru kas-sabiri. Sabar itu seperti pohon sobir. Sabar kayak apa? Sobir. Sobir niku napa Ustaz? Sobir gue wit sing pahit. Apa njajal? Ya wis brotowali bae. Tapi jane ora klop ya. Sabar kayak brotowali. Sabar kayak sobir gue kan pas. Tapi sulit saya mencari padanan dari sobir dalam bahasa Indonesia itu apa gitu ya. Sing paling perak ya brotowalis gitu aja. Sabar itu seperti pohon brotowali. Murun fi madzaqatihi. Rasane pahit. Walakin awaqibuhu ahla minal asali. Akan tetapi hasilnya, buahnya lebih manis daripada madu. Madu manis nggak Bu? Manis. Apalagi di madu. Manis atau pahit Bu? Pahit. Beda ya. Madu sama di madu. Walakin awaqibuhu ahla minal asali. Akan tetapi buahnya lebih manis dari madu. Memang pahit. Sekarang pahit. Gimana tidak pahit? Yang lainnya pada tidur enak-enakan, kita sudah bangun kasih. Gimana tidak pahit? Yang lainnya membiarkan anaknya kelayaban kemana-mana. Waktu sholat kita cari. Ini sudah jam 11:30. Anak ini di mana? Cari. Entah di lapangan, entah main di kali, entah masih di rumahnya tetangga. Cari. Masuk waktu asar, baru tidur sebentar dibangunkan. Sulit. Capek. Butuh kesabaran. Maghrib juga demikian. Sudah jam 5:30, kok belum pulang-pulang? Cari. Ya. Mendidik anak itu butuh gojih. Kenapa gojih? Cerewet. Tapi cerewet yang positif ya Bu ya. Ya, bukan cerewet yang negatif. Bolak-balik diingatkan, bolak-balik diingatkan. Sudah jam 9, belum tidur juga, diingatkan. Supaya besok subuhnya gampang untuk bangun. Mendidik anak membutuhkan ikhtiar. Mendidik anak membutuhkan perjuangan. Mendidik anak membutuhkan usaha yang keras. Jangan dipikir Islam itu hanya menganjurkan punya banyak anak. Titik, bukan. Tapi Islam juga menganjurkan selain punya banyak anak, juga peduli dengan pendidikan anak. Jadi yang penting bukan kok bentahun lahir. Ya. Ibu kenapa tidak puasa? Sedang hamil Ustadz. Oh ya enggak apa-apa. Tahun depannya, ibu kenapa belum puasa? Masih menyusui Ustadz. Oh ya enggak apa-apa. Tahun berikutnya ibu menyusuinya belum selesai. Hamil lagi Ustadz. Masya Allah. Saya tahu panjenengan produktif. Mau diatur gitu loh. Sing penting gue udah anaknya akeh tok. Tapi sing penting bagaimana kita mendidik anak kita. Ustadz saya anaknya cukup satu Ustadz. Biar dididik yang baik Ustadz. Jebule wis siji bejut mani. Aduh. Berarti sih mending sing 10 tapi orang sing bejut ya. Ya kan kalau misalnya 10 gitu ya. Anak sing bejut siji sing duwe tabungan pira? Sangat mending, sangat dongakaken. Ki anake siji bejut, siapa sing dongakaken? Karyawan di kantor. Gak mungkin.
Ya. Mahasiswa, gak mungkin. Ya. Yang akan peduli dengan kita anak-anak kita. Apakah teman-teman kita yang di kantor, yang setiap hari kita selalu aktif untuk mengikuti grup WA-nya, itu yang akan mendoakan kita ketika kita meninggal dunia? Mustahil. Kita baru seminggu meninggal, nama kita sudah di-delete. Dari mana? Dari grup. Maras. Wis mati kok anak. Melebuhannya kisah apa gitu. Dihapus kita, nggak akan peduli sama kita. Siapa yang akan peduli sama kita kalau bukan anak-anak kita? Yang sering kita sia-siakan. Yang sering kita abaikan. Karena kita sibuk ber-WA dengan teman-teman di grup kita. Anda pikir mereka yang akan mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia? Tidak. Anak-anak kita itulah yang akan mendoakan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka akan mendoakan kita manakala kita maksimal di dalam mendidik mereka saat kita masih hidup. Mendidik anak butuh ikhtiar. Tapi ikhtiar saja tidak cukup. Ikhtiar saja tidak cukup. Kenapa Ustaz? Karena hidayah bukan di tangan kita. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Engkau tidak bisa wahai Muhammad memberi hidayah kepada orang yang engkau sayangi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling spesial di sisi Allah. Itu pun tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang beliau cintai. Apalagi kita. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Tapi yang akan memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan diberi hidayah oleh Allah? Man yasha. Siapa yang dikehendaki oleh dia? Mungkin enggak anak preman soleh? Mungkin? Mungkin. Anak ustadz jadi preman mungkin? Mungkin. Jadi siapa orang mungkin. Tapi mudah-mudahan anak saya enggak jadi preman. Atau anak kita semua mudah-mudahan jadi anak saleh. Saya pernah menyampaikan dalam sebuah kajian pendek. Judulnya gen bukan segalanya. Apa? Gen bukan segalanya. Singkat cerita, ya, ini karena kita judulnya bukan gen, bukan segalanya. Judul kita adalah mendidik anak antara ikhtiar dan doa. Diceritakan ada seorang ibu melahirkan di sebuah rumah sakit. Dalam waktu yang bersamaan ada dua ibu yang melahirkan. Ibu yang pertama istrinya kiai. Ibu yang kedua istrinya preman. Dalam waktu yang bersamaan melahirkan. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Allah menakdirkan perawatnya ini salah ngasih tanda, ngasih gelang. Anaknya preman ditulisi anaknya kiai, sedangkan anaknya kiai ditulisi anaknya preman.
Kalau anak masih kecil kan masih belum apa? Masih belum jelas untuk dilihat ini anaknya siapa. Ketone bayi ya kabehan pada. Singkat cerita, anaknya Ustadz dididik oleh istrinya preman, anaknya preman dididik oleh istrinya Ustadz. Ternyata setelah sekian belas tahun, anaknya preman itu jadi Gus. Ya, bagus. Ya, Gus itu anaknya kiai dan perilakunya baik. Sedangkan anaknya Ustadz jadi preman kecil. Ya, preman muda. The junior preman. Ya. Padahal gennya siapa? Kiai. Sedangkan ini gennya preman. Gennya preman bisa jadi kiai, gennya kiai bisa jadi preman. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi jangan mentang-mentang oh saya guru, pasti anak saya itu akan manut, belum tentu. Wah, saya hanya seorang petani. Apa ya kira-kira anak saya bisa jadi ulama? Bisa. Maju. Monggo. Agak kesini nih, Bang. Sampai mana tadi? Gen. Sampai gen. Jadi belum tentu yang namanya anak petani terus bakalan jadi petani, nggak bisa jadi kiai, belum tentu. Dikisahkan ada seorang guru di sebuah SD, tapi bukan di Indonesia, di negeri Arab sana, di Mesir kalau nggak salah. Dia punya murid banyak, tapi ada sebagian murid yang spesial. Ada sebagian murid yang spesial. Dan ternyata murid-murid yang spesial ini ternyata sebagian dari mereka kakak beradik. Yang menonjol kakaknya ternyata ada menonjol lagi adiknya, menonjol lagi adiknya. Misalnya kelas 6, terus kelas 4, terus kelas 2. Gitu. Semuanya menonjol. Dan menonjolnya itu dalam hafalan Al-Quran. Anak yang paling kecil baru kelas 2 SD sudah hafal Al-Quran. Apalagi kakaknya yang kelas 4 SD, apalagi kakaknya lagi yang kelas 6 SD. Maka gurunya ini penasaran. Ini anaknya siapa toh? Ini kayaknya anaknya ulama besar ini. Dia anaknya ustadz ini. Dia pengen belajar, sang guru ini pengen belajar kepada orang tuanya bagaimana berhasil mendidik anak-anaknya. Semuanya bisa hafid Quran. Bahkan dari yang paling kecil sampai yang besar. Akhirnya guru ini pun berkunjung ke rumah sang orang tua. Ternyata sampai di sana kaget. Rumahnya sederhana sekali. Dan lebih kaget lagi ketika tahu profesi orang tuanya. Ternyata orang tuanya bukan ustadz, bukan kiai, bukan mubalik, bukan dai. Ustadznya adalah seorang petani. Dan ibunya juga seorang petani. Akan tetapi suami istri ini tekun untuk mendidik anaknya mulai dari perut, mulai dari kandungan.
Ibunya ini mulai dari kandungan terus membaca Al-Quran. Ketika anaknya ditetei, netei sambil baca Al-Quran. Kalau ibu-ibu sekarang netei sambil update status, ya, sambil berfacebookan, sambil berWA. Ini enggak, sambil netei, sambil baca Al-Quran. Ustadz, masa anak kecil bisa baca Al-Quran? Bukan. Kita ini sedang nanam hafalan Al-Quran. Nanti begitu dia bisa berbicara dan diajari huruf-huruf Al-Quran, akan jauh lebih mudah karena kita sudah menanam memori di otak anak tersebut. Ustaz, kalau sambil masak gimana Ustaz? Sulit. Ya udah, setel aja radio. Nah, radio apa? Radio Fika Insani. 88.8 FM. Jangan lupa ya. Jangan ngandalkan radio. Ya, wis ana radio rasa ngaji. Enggak. Itu adalah dalam kondisi ketika kita enggak bisa ngaji. Ketika kita berhalangan, sulit. Ya. Seorang anak petani bisa menjadi ulama besar. Seorang anak buruh bangunan bisa menjadi ulama besar. Seorang anak dari pedagang kaki lima bisa menjadi ulama besar. Andaikan mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mendidik anak butuh ikhtiar dan butuh doa. Sejak kapan kita Ustadz berdoa supaya anak-anak ini menjadi anak yang saleh dan salihah? Sejak kapan? Sejak kandungan? Bukan. Sejak nikah? Sejak mencari pasangan. Mencari bibit unggul. Ya. Mulai dari keturunannya yang baik, ya. Kemudian juga bagaimana kualitas keimanannya, ya. Boleh ngelihat kecantikan, kekayaan, boleh. Tapi tetap prioritas utama adalah kepatuhan dia dalam beragama. Setelah klop cocok, terus saat berhubungan biologis. Jangan lupa berdoa. Apa doanya? Rapal lagi para ndonga iki. Apa doanya? Bismillah. Loh kowe bisa Ustaz bismillah. Ora ana terusane. Bismillah. Terus Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Sing urung hafal angkat tangan. Kelalen saben dina kelalen. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dan jauhkanlah setan dari anak kami yang akan lahir ini ya Allah. Kata Nabi SAW, barang siapa saat berhubungan badan dengan pasangannya, dia membaca doa ini, kemudian dari hubungan tersebut lahir seorang anak, lam yadurrahu syaitan. Maka setan tidak akan bisa
mencelakakan anak tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wis kadung Ustaz, anaknya wis 5. Terus kepriwe Ustaz? Ya gawe maning dalam tanda kutip, ya. Doa sejak berhubungan badan. Ketika di perut juga berdoa. Ketika ada dalam kandungan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa memakai doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Doa itu Allah rekam dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100. Surat apa? As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keturunan yang saleh dan salihah. Ini siapa tadi yang doa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bendonga. Nyong karo jenengan orang donga kuwi kebangetan. Ya. Itu over PD namanya. Atau bahasa lainnya tadi apa? Ikhtiar tanpa doa apa tadi? Sombong. Ya. Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak berdoa? Siapa kita? Ya. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Apa Khalilullah? Kekasihnya Allah. Hanya 2 manusia di muka bumi ini yang mendapatkan gelar itu. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW. Gelar kita apa? Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah. Masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat hasilnya. Siapa? Ismail. Sosok yang begitu patuh kepada ayahnya. Begitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau boleh juga kita memakai doanya Nabi Zakaria. Siapa? Nabi Zakaria alaihissalam. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini ada dalam surat Ali Imran ayat 38. Surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habli, wahai Rabbi, karuniakanlah kepadaku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar dan mengabulkan doa. Min ladunka, dari sisimu. Berarti anak yang soleh itu adalah karunia. Karunia yang diusahakan. Berusaha, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk berbelas kasih kepada kita. Atau memakai doa yang banyak kita hafal. Rabbana hablana min azwajina, terus wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini dalam surat Al-Furqan ayat 74. Silakan mau pilih yang mana? Rabbana hablana min azwajina, ya Allah karuniakanlah kepada kami pasangan. Berarti kalau yang berdoa suami maksudnya istri. Kalau yang berdoa istri maksudnya
suami. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah karuniakanlah kepada kami pasangan. Wa dzurriyyatina dan keturunan. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Yang menyejukkan mata. Apa menyejukkan mata? Nek disawang nyenengaken, ayem, tentrem. Ya, nyenengaken, udu nyenebaken. Ya. Ada sebagian anak itu nek dideleng kowe nyenebaken. Ini kita minta yang nyenengaken. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami panutan untuk orang-orang yang bertakwa. Panjenengan kalau berdoa, pilihlah doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Pilihlah doa-doa yang ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Mesti bener. Tidak mungkin salah. Berbeda kalau doa karangan sendiri. Ya Allah, moga-moga anakku kabehan jadi wong. Siki apa? Itu wong. Ya bukan itu maksudnya orang, itu maksudnya orang yang sukses. Itu kan? Ketika kita ngomong masalah sukses itu identik di masyarakat sukses apa nek? Dunia nih mbak. Jadi pejabat. Jadi bos. Itu kan? Apakah kalau anak kita jadi pejabat, jadi bos terus bakalan menyenangkan hati kita? Belum tentu. Betapa banyak orang tua yang hanya bisa mengambil manfaat dari anaknya sekedar dia bangga di hadapan teman-temannya. Tok. Itu tok. Putrane sekarang di mana? Alhamdulillah wis dadi bos nang kana. Sing nomor kali wis dadi pejabat. Sing nomor 3 wis dadi jenderal bintang. Bintang pinten? Obat niku. Bintang 4. Nah, bintang 5 itu hotel. Ya. Paling tinggi bintang 4. Oh, sudah jadi jenderal bintang 4. Terus anak-anak itu kapan pulangnya? Ya, kapan ya? Tidak mengambil apa-apa dari kasih sayang, dari belayan anaknya. Itu yang diinginkan. Di hari tua yang kita inginkan itu bukan kiriman duit dari anak-anak kita. Di hari tua yang kita inginkan bukan kiriman babysitter dari anak kita. Yang kita inginkan di hari tua bukan kiriman kursi roda dari anak kita. Yang kita inginkan dari anak kita ketika kita tua adalah ada di antara anak kita yang mau menyuapi kita. Yang mau menggandeng tangan kita. Yang mau duduk beserta kita ngobrolin masa-masa indah ketika dulu saat masih kecil. Itu yang kita inginkan dari anak kita. Enggak lebih, enggak kurang. Maka doa pilih dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah SAW. Paling aman, paling selamat, paling benar. Orang mungkin salah. Tentunya yang sesuai dengan konteks yang sedang kita inginkan. Ya. Habis waktunya. Sampai jam 9. Malah sudah lebih. Ada pertanyaan? Tidak ada? Selesai kita bubar. Ya, tepat waktu. Ya. Disiplin. Ada pertanyaan? Silakan. Betul nonton? Berarti sudah paham semua? Apa kesimpulannya? Usaha
tanpa doa adalah kesombongan. Doa tanpa usaha adalah kebodohan. Pengajian ini kurang tahu Ustaz. 88,8 FM. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.